warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wangker, perkenalkan saya Dita Nisha yang akan menemani kalian pada program Sapa Wangker. Santai penuh makna bersama budaya Wangker. Pada episode kali ini tentunya kita akan membahas tentang budaya Ponorogo yang sudah dikenal di berbagai mancanegara, yaitu Reog Ponorogo. Kalau dengar kata reog, kita pasti mikirnya dadak merak yang besar, megah, dan dibalik itu semua tentunya ada filosofi, sejarah, dan juga ada nilai budayanya yang akan kita bahas pada segmen kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber yaitu Mas Sultan. Selamat datang Mas Sultan. Beliau ini adalah Ketua PSRM Watudakon UIN Ponorogo. Mas Sultan, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk ke ranah reog yang lebih jauh lagi, sebenarnya reog itu ada itu sudah sejak zaman kapan, Mas Sultan? Oke, membahas tentang reog ya, Mbak. Sebenarnya di buku-buku sejarah maupun sebagainya ya, itu tidak dijelaskan tahun berapa munculnya reog. Iya, tahun berapa Itu masih belum ada kepastian yang jelas. Nah, cuman menurut beberapa pembahasan ya, itu reog itu sudah ada di Ponorogo. Mungkin kalau dulu masih Wengker namanya. Itu sejak abad ke-15 itu reog sudah ada. Sejak abad ke-15. Oh, berarti namanya dulu itu bukan reog Ponorogo berarti, Mas? Atau belum, mungkin hanya reog saja. Oh, hanya reog saja. Berarti Wengker itu adalah nama daerah atau? Wengker itu nama daerah. Jadi nama sebelum daerah. Ponorogo itu ada namanya daerah Wengker. Wengker. Oh, Wengker. Artinya Wengker mungkin, Mas? Kalau dari sebutan orang dulu ya, Wengker itu mempunyai makna wewengkon sing angker. Nah, dulu kalau wilayah Wengker itu kan berada suatu wilayah yang berada di sebelah baratnya Gunung Wilis dan sebelah timurnya Gunung Lawu. Nah, itu wilayah tersebut dulu itu dinamakan Wengker atau wewengkon yang angker yang gitu. angker. Oh gitu. Oke. Kalau adanya reog Ponorogo ini itu mungkin disebabkan karena kisah apa, Mas? Oke. Seperti yang kita tahu ya, sejarah reog atau cerita reog itu kan ada beberapa versi. Nah, dari beberapa versi pun itu kita tidak bisa meyakini mana yang benar dan mana yang salah. Nah, cuman dari beberapa versi itu yang paling ikonik terutama untuk cerita reog itu adalah versinya Bantarangin. Bantarangin? Nah, untuk Bantarangin sendiri itu kan saya dengar-dengar nih ada Prabu Klono Sewandono. Sebenarnya dari kerajaan Bantarangin sendiri apa sih hubungannya Mas dengan Prabu Klono Sewandono-nya? Kalau dari segi cerita versi Bantarangin ya, Pak, itu sebenarnya itu adopsi daripada cerita Panji. Panji? Nah, seperti legenda atau dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kisahnya itu juga tidak bisa diyakini bahwa itu ada cerita yang nyata. Nah, kalau ditanya apakah ada kerajaan Bantarangin, itu sebenarnya juga nggak ada. Cuman kalau di Ponorogo sendiri itu ada wilayah namanya Bantarangin. Yang di sebelah Sumoroto itu memang Bantarangin namanya. Nah, cuman kalau dari kita membaca dari sejarah kerajaan Bantarangin itu sebenarnya nggak ada. Nah, adanya kisah cerita versi Bantarangin itu kan diambil dari cerita Panji itu sendiri, yang mengenai tiga cinta segitiga itu ada Klono Sewandono, Putri Songgolen dan juga Singobarong itu. Nah, kalau kaitannya Prabu Klono Sewandono dengan Bantarangin itu dikisahkan bahwa Prabu Klono Sewandono itu adalah raja muda yang bertahta di kerajaan Bantarangin. Raja muda ya. Oh, berarti dia itu masih muda yang tahtanya itu adalah kerajaan Bantarangin tersebut. Kayak gitu. Berarti Prabu Klono Sewandono-nya itu mengejar cintanya dari kerajaan Kediri, Putri Songgolangit. Oh, kerajaan Kediri, yaitu Putri Songgolangit itu tadi. Oh gitu, oke. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Dan menurut Mas Sultan sendiri, kenapa reog ini itu menjadi identitas ataupun yang ikoniknya Ponorogo kayak gitu? Ya mungkin karena seni reog sendiri sudah berada di Wengker dari sejak abad 15 tadi, kemudian sampai berujung pada peristiwa Babat Ponorogo, otomatis kan waktu peristiwa Babat Ponorogo itu kan sudah ada kesenian reog. Oh iya. Nah, dari situ
kesenian reog tersebut tetap diuri-uri, tetap dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat Ponorogo sampai sekarang yang menjadi ikonik daripada kota Ponorogo. Kota Ponorogo sendiri. Oh, berarti itu tetap di wilayah Prabu Klononya ya, bukan di wilayah Dewi Songgolangitnya ataupun di Kerajaan Kediri. Berarti tetap di Ponorogo sini ya. Oh gitu, oke. Oke, setelah jeda berikut ini kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang ada di Reog Ponorogo. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Wangkar. Pagi itu, everything feel a bit too much. Dompet tipis, cucian numpuk, hidup juga agak melek. Tapi kadang, hal kecil bisa ngeklik sesuatu. Kayak nemu uang yang kamu pikir udah hilang. Ternyata ya realita. Kerjaan tuh gak ada habisnya. Bikin bad mood. Tapi ketemu teman yang baik, yang perhatian. Sama travelnya satu ya. Halo. Kelihatannya kamu lagi seragam. Ini buat kamu ya. Oh iya, makasih. Pasti bikin hati terkesan. Tapi lagi nih, realita ya realita. Ada aja yang bikin lemes. Tapi kalau ketemu bintang depan kamar kayak gini, siapa sih yang gak bahagia? Duh, so sweetnya. Kadang kebaikan kecil datang saat kita paling membutuhkannya. Dan juga manis kecil bisa pulihkan hati yang hampir patah. Karena kebahagiaan kadang datang dengan setangkup kecil saja. Manisnya momen, manisnya brownies jasmine. Kembali lagi bersama Sapa Wangkar. Nah, Mas Sultan, kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di Reog Ponorogo sendiri. Kiranya Reog Ponorogo itu memiliki berapa tokoh utama ya, dan juga mungkin nanti karakternya bisa dijelaskan apa aja, bagiannya apa, perannya gimana, seperti itu. Oh ya, terkait tokoh utama dalam reog ya, yang pertama yang pasti ada Singo Barong itu tadi. Singo Barong. Ya, terutama yang paling ikonik ya itu. Oh iya, yang paling ikonik, yang paling besar. Ya, itu kan reog Ponorogo ya, apa Singo Barong tadi. Singo Barong. Kan ya. dilambangkan sebagai manusia yang berwujudannya setengah harimau dan setengah manusia. Setengah harimau, Dan itu dihinggapi oleh burung merak di kepalanya. Oh Kan iya. gitu. Nah, kalau penokohannya Singo Barong itu dikisahkan menjadi tokoh antagonis. Antagonis. Ya, Berarti jadi beliau Singo Barong itu mendiami kerajaan Lodaya. Kerajaan Wedaya itu kerajaan yang Kerajaan Lodaya itu berada di daerah Blitar. Kalau di sekarang itu daerah. di daerah Blitar itu Lodaya namanya. Lodaya Ya, namanya. itu ada yang menyebutnya Alas Lodaya. Soalnya kerajaannya itu kerajaan yang ada di hutan gitu. Oh, kerajaan yang ada di hutan. Oke. Singo Barong ada raja yang berada di Lodaya gitu. Oke. Nah, kemudian ada Prabu Klono Sewandono. Prabu Klono Sewandono. Yang seperti tadi yang kerajaannya di Bantarangin, Raja Muda Bantaran itu. Nah, kemudian ada Patih Bujanggano itu sebagai patihnya dari Prabu Klono. Kemudian ada Jatil itu sebagai pasukan. Ada yang juga sebagai pasukan. Nah, itu ada yang bilang juga sebagai syarat untuk melamar Dewi Songgolangit. Oh, syaratnya. Berarti Ya. dalam melamar Dewi Songgolangit itu ada berapa syarat, Mas? Syarat yang dibuat Dewi Songgolangit itu yang pertama adalah menyiapkan 144 pasukan kuda kembar. Jatil itu tadi. Ya, Jatil itu tadi. Jatil itu tadi. Oke. Nah, kemudian harus membuat kesenian yang belum ada di Kerajaan Kediri kalau zaman situ, ceritanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah membawa hewan berkepala dua. Hewan berkepala dua. Yang dimaksudkan di hewan berkepala dua itu berarti tadi? Kalau kita melihat ceritanya Ceritanya, oke. dari proses melamarnya siapa Prabu Klono ke Dewi Songgolangit itu, ya. itu kan waktu di perjalanan itu kan dicegat atau dibegal oleh Prabu Singo Barong. Nah, terus
terjadi peperangan. Nah, akhirnya kan Prabu Klono melihat Singobarong kan tadi perwujudan manusia setengah harimau yang diduduki merak di kepalanya. Nah, dari situ akhirnya Prabu Klono Sewandana kalau memecut nih, apa memecut nih? Oh iya, maksudnya. mencut Iya, pakai. pusakanya Oh itu, iya, pakai ya, Pecut pusakanya Samandiman itu. namanya itu ya. Itu Mencut kemudian Samandiman. eh, si Prabu Singobarong itu menyatu dengan merak yang ada di kepalanya. Nah, jadilah hewan berkepala dua dan kemudian dijadikan sebagai syarat untuk melamar Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit itu tadi. Oke, berarti ada yang pertama tadi ada Singobarong, Prabu Klono Sewandana, Bujang Ganong, Iya. Jatil, Nah, ada satu Ada lagi? lagi Waro. satu lagi Waro. Waro. Oh, Nah, iya. sebenarnya itu masih gimana ya, tumpang tindih itu. Ada yang menggambarkan Waro itu juga sebagian dari pasukan Bantarangin. Bantarangin, oh Nah, iya. tapi kalau kita melihat dari sejarah nyatanya, cerita sejarah tentang Waro, Waro dulu kan sebenarnya itu Waro itu adalah orang Ponorogo itu yang mendalami ilmu kanuragan. Oh, Itu, mendalami ilmu Ya, kanuragan. itu dinamakan Waro. Dinamakan Zaman Waro situ, itu. ya. Kemudian sebenarnya tari Waro pun dulu juga nggak ada. Oh, tari Waro dulu itu sebenarnya nggak ada berarti. Juga nggak ada. Itu sebenarnya kan Waro di reog. Kalau reog dulu itu hanya yang nari hanya Jatilan, Bujang Ganong, Klono sama Dadak Merak. Dadak Merak. Nah, Waro itu dulu cuma sebagai pagar betis antara pemain penari dengan penonton. Oh, iya iya iya. Dulunya seperti itu. Cuman kalau nggak salah atau pentas di pertama pentas di Jakarta kalau nggak salah itu dari cerita dari Mas Deddy Sio ya itu. Oh, iya sih. Nah, itu awal mula dibentuknya tari Waro itu di waktu mau pentas ke Jakarta itu. Oh, gitu. Berarti mulai tari Waroknya itu mulai dimasukkan dalam tarian reog itu sendiri, Iya. seperti itu. Oh, iya iya. Kalau untuk tokoh yang satu ini nih, yang sering banget disukai masyarakat, penonton, itu kalau menurut saya adalah dari Bujang Ganong sendiri, karena karakteristik Bujang Ganongnya yang energik, terus biasanya buat ketawa penonton, lucu gitu seperti ya. ini ya, lucu seperti itu. Kalau menurut Mas Sultan sendiri, gimana sih kok bisa Bujang Ganong sendiri itu bisa menarik apa ya, menarik minat, Minat menarik penonton penonton gitu loh. Sebenarnya Bujang Ganong itu kalau kita melihat dari segi karakter ya, kan Iya. sebagai sebenarnya patih kan Patih. derajatnya sebenarnya kan tinggi kalau di Tinggi, kerajaan. iya. Nah, tapi patih Bujang Ganong itu memiliki sifat yang sedikit gajul lah bahasa Indonesianya apa ya? Gajul apa? Eh, Apa? Lucu gitu. Oh, lucu. Dagelan, misalnya dagelan. Oh, dagelan. Iya, iya, Tapi dagelan. di balik sisinya sifatnya yang lucu, Patih Bujang Ganong itu juga mempunyai sisi tegas. Oh, tegas. Ya, Oh, juga berarti tegas dan tegas. juga mampu mengatur siasat peperangan dengan baik dan sebagainya itu. Oh, berarti Patih itu adalah yang mungkin membuat jalannya skenario peperangan itu. Yang kalau di perang Lancar gitu kah? di Kerajaan Patih itu sebagai pemimpin daripada pasukan itu. Oh, seperti itu. Oke, Ya. baik. Nah, cuman kalau di pementasan Reog Obyok ya Sendiri, iya, terutama. Reog Nah, Obyok. itu Bujang Ganong ya sebagai itu tadi yang sebagai lelucon. Oh, sebagai Iya. lelucon yang buat penonton itu bisa Ya, ketawa, tapi kan yang lucu kayak gitu. seiring berkembangnya zaman. Kalau dulu kan memang dari sifatnya atau tingkah lakunya gitu. Nah, kalau dulu itu Bujang Ganong itu membuat orang ketawa itu dengan apa ya? Gerakan fisiknya. Oh, dengan gerakan fisiknya Ya, Bujang Ganong dari sendiri. gerakan fisiknya untuk membuat orang penonton itu tertawa. Nah, terus seiring berjalan waktu mungkin juga terbawa dari limbuan di wayang kulit. Oh, limbuan ya, yang dagel kayak gitu ya, Ya, maksudnya di wayang itu. kulit. Nah, itu mungkin juga dari adopsi dari situ. Sekarang itu Bujang Ganong kalau dagel kalau lelucon menghibur penonton tuh dengan ucapan dan sebagainya gitu. Oh, gitu. Oh, berarti ada ucapannya ya sekarang ya? Ya, sekarang kan kalau lek ngelucu kan Mm-mm. bisa sambil ngomong Sambil dan sebagainya ngomong, gitu. oh Kalau gitu. dulu Bujang Ganong itu ngelucu itu dengan gerakan-gerakan yang lucu, membuat gerakan yang lucu. Oh, seperti itu. Oke, baik. Tadi kan saya sempat dengar nih dari penjelasan Mas Sultan sendiri ada namanya reog obyok. Apakah reog obyok itu salah satu karakter yang berbeda dari reog yang biasanya ditampilkan di pagelaran yang ada di alun-alun sendiri atau gimana? Nah, bisa dijelaskan? Ya. Dari awal tadi kan
tadi sudah saya jelaskan gitu. Iya. Reog ada beberapa versi, ada yang Iya. versi Bantarangen dan versi Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu. Dari versi Bantarangen tadi kan adopsi dari cerita Panji. Oh Nah, iya. itu yang pentas reog yang seperti dipentaskan di Festival Grebek Suro. Oh, Festival Mas, Grebek Suro, ya, iya. itu kan iya. ada alur ceritanya. Iya, ada alur ceritanya. Yang bisa menyampaikan kisahnya Iya, dari apa kayak gitu, Mas. Kisahnya Prabu Klono untuk melamar Dewi Sawalya dan sebagainya itu. Nah, kalau reog objok sendiri itu sebenarnya reog yang sebelum adanya cerita versi Bantarangen, reog objok itu sudah ada. Oh, malah dulu Ya, reog obrok dulu- obyok Ya, daripada duluan reog objok itu. festival itu tadi. Iya. Oh, gitu. Nah, kalau reog objok itu lebih ke yang reog yang dipentaskan di masyarakat, di desa-desa atau hajatan tertentu itu. Nah, itu tidak mengandung unsur cerita, cuman ada beberapa tahapan penampilan. Yang pertama dimulai dari tari jadil masal. Nah, jadil objok dan juga jadil yang versi Bantaran itu juga berbeda. Berarti dari Jatil Festival sendiri dan juga Jatil Objok itu dari kostumnya itu udah berbeda ya, Mas, berarti? Berbeda. Kalau jadil festival kan identik dengan yang putih-putih tadi. Oh iya, yang kemarin, putih-putih. ya, lambang prajurit itu. Iya, Nah, kalau di jadil objok itu biasanya lebih ke pakai kebaya biasanya. kebaya. Oke, biar bisa lebih anggun Iya, gitu ya luar mungkin biasa ya. anggun gitu. Oh, gitu. Oke, jawaban yang cukup menarik ya, Sobat Wengker. Mungkin pada segmen kali ini cukup segitu dulu. Kita selanjutnya akan membahas tentang bagaimana sih reog sekarang itu bertahan di era modern dan juga di era digital. Tetap di Sapa Wengker. Jadi mahasiswa KPI itu pasti capek banget. Dikejar deadline, dikejar waktu, balikin energi kamu pakai es teh yang seger banget. Dengan setiap tegukan, bikin kamu siap hadapi tantangan. Es tehku Medium, cukup es tehku, penyemangatmu. Kamu siapa? Oke, Mas Sultan, sekarang kita berada di pertanyaan yang terakhir nih. Nah, sekarang kan zamannya media digital dan juga zamannya bermedia sosial. Bagaimana perkembangan reog ini itu pada zaman saat ini untuk menarik minat anak-anak muda biar senantiasa melestarikan reog Ponorogo sendiri dan juga bisa join mungkin kepada belajar tarinya, mungkin seperti itu. Ya, kalau di era digital sih saya kira itu malah lebih memudahkan generasi muda untuk mempelajari reog. Oh, malah lebih mudah Iya. ya, oke sih. Kan ada sebagian besar menggunakan grup reog itu menggunakan media sosial sebagai branding. Branding ada juga dari sanggar tari membrandingkan bahwa mereka juga membuka sanggar tari khusus untuk reog dan sebagainya gitu. Nah, saya kira perkembangan reog di era digital itu sangat pesat kalau sekarang. Sangat pesat. Ya, ditambah generasi muda pun banyak yang menggunakan media sosial untuk mengupload beberapa video tentang reog, latihan pembarong dan sebagainya itu banyak sekali. Jadi itu mungkin bagi saya itu malah memudahkan generasi muda yang ingin belajar reog untuk mendalami kesenian reog tersendiri itu. Meskipun itu pemula? Meskipun itu pemula. Meskipun itu pemula. Wah, keren sekali jawabannya Mas Sultan. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat-sangat luar biasa Mas Sultan. Terima kasih atas ilmunya dan juga waktunya. Mungkin cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.